Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Oma Sri dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Selamat pagi, Oma Sri. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Oma hari ini? Sehat. Sehat, baik. Puji Tuhan, saya yakin Oma Opa, Bapak Ibu yang menyaksikan juga dalam keadaan sehat ya Oma ya. Oma, hari ini tanggal 20 Januari. Oma akan bercerita tentang siapa Oma? Tentang martir Santo Sebastianus. Santo Sebastianus martir. Wah, ini martir ini pasti ceritanya menarik ya. Nah, bagaimana kisahnya dari awal nih Santo Sebastianus ini Oma? Sebastianus adalah seorang martir Kristen yang mana dia itu mulai kecil dididik oleh ibunya dalam iman Kristen. Tapi setelah dewasa, dia pun masuk anggota bersenjata, masuk tentara, dan kebetulan ditugaskan di Roma. Baik. Lalu kebetulan di Roma itu banyak orang-orang Kristen yang dianiaya. Namun Sebastianus itu sangat memperhatikan mereka. Sekalipun dia itu menjadi perwira Roma, tapi hatinya ingin memperhatikan para itu orang-orang Kristen yang dianiaya, ingin menolong dan mendekati mereka untuk memberi hiburan dan menguatkan mereka. Baik. Tapi akhirnya lama-lama banyak orang kekaisaran itu yang mengetahui sikap Sebastianus itu. Ya. Maka akhirnya kaisar itu juga mengetahui. Maka dia ditangkap oleh kaisar karena dia seorang Kristen juga. Ya. Lalu dibujuk sama kaisar itu supaya dia itu menyangkal orang-orang itu, tapi Sebastianus tidak mau. Dia tetap mau melakukan apa yang dia kehendaki. Maka Sebastianus lalu ditangkap, diserahkan sama kelompok itu sama regu pemanah supaya dia itu disiksa sampai mati. Setelah itu oleh regu pemanah itu dia diikat di pohon besar, lalu mereka membedik seluruh sekujur tubuhnya Sebastianus sehingga panah-panah itu menancap dalam tubuhnya. Lalu dia pun tidak gentar. Karena dia itu dipaksa untuk menyangkal tidak mau sehingga dia akan dihukum mati. Namun setelah begitu penuh sekujur badannya itu penuh dengan anak panah, regu pemanah itu pun lengah disangka Sebastianus itu sudah meninggal. Lalu mereka tinggalkan begitu saja. Ya. Tetapi kuasa Tuhan yang baik itu ada seorang wanita Roma yang mendekati mereka. Ternyata yang mendekati Sebastianus, ternyata Sebastianus itu masih hidup. Lalu dia itu dibawa pulang, dirawat hingga sembuh. Baik. Setelah sembuh, dia itu dianjurkan sama Irene yang menolong itu supaya dia melarikan diri, supaya tidak terancam lagi oleh regu pemanah. Tapi dia pun tidak gentar karena dia itu merasa seorang angkatan yang gagah berani. Ya. Malah dia itu mendatangi kaisar supaya menghentikan penderitaan, penyiksaan itu, penganiayaan itu, supaya dihentikan orang-orang Kristen. Tapi kaisar malah tambah marah, lalu ditangkap lagi. Lalu diserahkan sama lagi supaya dirajab hingga mati. Itu akhirnya Sebastianus meninggal di tangannya anak buah kaisar. Lalu jenazahnya dibuang di selokan.
karena orang-orang Roma itu tahu bahwa dia itu mula-mula ada Kristen, Ya. itu dia seorang martir yang baik hati dan gagah, maka dia itu mayatnya diambil lalu dimakamkan di pemakaman dekat Sebastianus di Roma. Dan di situ hingga diistirahatkan di makaman itu. Baik. Begitu ceritanya. Ya. Baik, luar biasa sekali. Jadi Om Asri sudah mengisahkan bagaimana Santo Sebastianus ini yang awalnya dia seorang tentara ya, Oma ya. Jadi ahli dalam bidang tentara, lalu kemudian dia akhirnya menjadi seorang Kristen dan pengikut Kristus, dan dia tidak takut meskipun sebagai seorang tentara, sebagai seorang yang dekat dengan kaisar pada waktu itu, penguasa, tapi dia tidak gentar dengan imannya. Padahal tadi Oma sudah menjelaskan bahwa kaisar pada waktu itu sangat menganiaya umat Kristen, sangat menganiaya pengikut Kristus. Nah, Sebastianus ini ya seorang tentara yang berani begitu ya, dia tidak takut dengan itu. Dan justru ketika tadi Oma mengatakan diancam, bahkan sudah dihukum mati dengan dipanah, ternyata masih hidup juga. Dan ya tadi Oma bahkan mengatakan ya itu kuasa Tuhan begitu ya, sehingga akhirnya diselamatkan, lalu sempat dirawat, lalu sembuh. Dan tetapi justru Sebastianus ini tidak gentar, tidak jerah gitu ya Oma ya. Justru dia bahkan berani langsung, yang tadinya disuruh ayo melahirkan diri aja, ternyata dia malah menghadap ke kaisar. Jiwanya yang berani itu malah mendorong dia untuk melawan, untuk meminta supaya penganiayaan itu dihentikan. Karena tadi Oma sudah menceritakan bahwa Sebastianus ini seorang tentara, maka gereja menghormati Sebastianus ini sebagai santo pelindung tentara, para pemanah. Dan karena tadi hubungannya dengan panah ya, dengan barang tajam begitu ya. Jadi santo pelindung siapapun yang berurusan dengan benda runcing. Nah, ini juga pelindung dari sejumlah kota. Nah, jadi akhirnya gereja menghormati beliau sebagai salah seorang kudus yang jasa-jasanya luar biasa sekali. Baik, terima kasih Om Asri atas kisahnya tentang Santo Sebastianus yang menginspirasi sekali bagi kita semua pada hari ini. Dan sebelum kita akhiri pertemuan kita, perjumpaan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya. Oke hari ini, oke hari ini.